mudhillalah wa may This call yudlil is now fala being hadiyalah. recorded. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabi ya bada. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kembali lagi kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di dalam UPA sore hari ini. Semoga mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita yang ada di dalamnya mendapatkan sakinah karena kita mengkaji dinnya, kita menyebut asmanya dan insya Allah kita mencoba menghafal ya ayat-ayatnya. Kemudian insya Allah kalau 10 ayat surat Al-Kahfi ini sudah menghiasi hati kita, maka kita akan terus bisa melantunkannya, menghafalkannya. Baik, Umahat untuk mutabaah saya terima dari Bu Jamilah. Terima kasih. Jadi dari 9 orang ada 8 yang sudah mengirimkan mutabaahnya dan sudah saya lihat ya alhamdulillah semakin target itu semakin tercapai ya. Tentunya ini terus yang kita merasakan memang dalam sehari apabila target itu kita penuhi dalam hari itu, insya Allah berikutnya. Tetapi kalau sudah satu hari itu ada yang terlewat, memang betul kita menjadi agak tertatih. Jadi di sini salah satu ibrohnya adalah kita dalam sehari itu disiplin untuk melaksanakan amalan-amalan yang telah kita sepakati bersama. Semoga dengan ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena upaya yang sungguh-sungguh dari umat semua untuk amalan ya yaumiyah. Kemudian kita juga tidak melupakan mengenai amalan batinnya karena dikatakan amalan batiniyah itu adalah selalu berusaha membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Karena nanti yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang mesra, dengan sambutan yang luar biasa, itu adalah orang yang hatinya bersih ya. Kemudian qalbun salim, nafsul mutmainnah. Ini dari hasil setiap hari selalu dibersihkan. Hatinya bersih dari riya, dari dendam, dari membenci sesama, dari semua itu bersih dari itu, maka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya ayata Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi kita sudah hafal ayatnya sehingga itu yang juga menjadi tujuan kita selain kita memenuhi mutabaah harian atau di sini amalan yaumiyah, kita juga membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Baik. Kemudian untuk materi kita menyambung materi yang kemarin, kebutuhan manusia pada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kita sudah membahasnya. Belum selesai. Nah, untuk menyambung materi kemarin kita mungkin mereview sebentar apa yang sudah kita bahas, kemudian tinggal kita sambungkan dengan materi hari ini. Akidah ahlu sunnah wal jamaah ya, ini di sini kebutuhan manusia pada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita agak berpikir ya, apakah ada akidah lain selain akidah ahlu sunnah wal jamaah? Ya, kita interaktif, Mahat, yang mau jawab segera dibuka. Apakah ada akidah lainnya selain akidah ahlu sunnah wal jamaah? Setahu saya ada, Bunda. Ada. Apa saja misalnya? Yang pernah saya ingat itu Khawarij ya, Bu ya? Khawarij. Ya. Akidahnya Al-Khawarij beda ya dengan ahlu sunnah wal jamaah. Akidahnya Syiah
ya Syiah. orang-orang Syiah. Kemudian Mutazilah ya. sekarang ya akidah banyak sekali yang sekarang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya orang yang mengaku, bahkan yang mengaku Islam, di KTP-nya juga Islam, tapi akidahnya bukan Islam. Contoh, dia sebenarnya akidahnya pluralisme, menganggap semua agama sama, menganggap semua nanti orang-orang yang beragama macam-macam itu masuk surga semua. Ini akidahnya sudah bengkok, ya. Padahal KTP-nya Islam. Kemudian bagaimana akidahnya orang yang liberal, ya, dalam KTP masih Islam, tapi dia mempertuhankan akal, ya. Jadi dengan akal di bawah wahyu harusnya, tetapi dia menempatkan akal itu di atas wahyu. Jadi bagi dia kalau wahyu itu tidak sesuai dengan akal, ya, tidak sesuai dengan alur pemikiran atau di sini dia menolak, ya, dianggap sudah jadul, sudah tidak sesuai zaman. Jadi menempatkan akal itu di atas segala-galanya. Itu orang liberal. Jadi ternyata umahat, ya, saat ini banyak sekali berlabel tulisannya Islam, tetapi akidahnya sudah menyimpang. Maka kita sangat perlu bagaimana menguatkan lagi bahwa kita bersama ini adalah golongan pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka akidahnya seperti apa harus kita ketahui sehingga kita tetap berada di jalur, insya Allah jalur yang benar. Ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki akidah. Akidahnya tentunya akidah Islamiyah. Ya, apa itu akidah Islamiyah? Kemarin masih ingat? Insya Allah akidah kita semua ini adalah akidah Islamiyah. Ya, masih ingat? Ya. Ya, imanan yang teguh dan pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini keimanan dikatakan ada yang mengatakan terdiam kuat, ya. Kemudian pasti ini tidak ragu-ragu. Jadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang teguh dan pasti. Bertauhid. Nah, ini juga karena misi para nabi dan rasul itu adalah di sana di dalamnya adalah mengajarkan tauhid. Ya. Bertauhid, taat dan melaksanakan kewajibannya. Kalau mau diperluas lagi, ya, beriman kepada yang 6 itu rukun iman. Ya. Rukun iman, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, kemudian bahagia dan sengsaranya, atau qada dan qadarnya. Kemudian mengimani tentang usuluddin. Apa itu usuluddin? Prinsip-prinsip agama. Ya, di dalam agama Islam prinsip-prinsip itu diimani. Nah, mungkin Umahat nanti bisa beri contoh apa atau prinsip agama yang sudah kita ketahui, ya, banyak sekali prinsip-prinsip dan itu kita imani semua. Kemudian perkara yang gaib, ya, ahli sunnah wal jamaah itu mengimani perkara-perkara yang gaib, surga, neraka, malaikat, kemudian dan seterusnya yang gaib. Dan berita-berita qot'i itu yang sudah baku, berita yang sudah ini dalam Al-Quran, ya, berita-beritanya sudah jelas. Contohnya berita qot'i itu perintah mengenai puasa, itu sudah qot'i, tidak bisa diganggu gugat, ya, ada waktunya, ada syariat saat menjalankannya, aturannya dan seterusnya, ya, qot'i. Sudah sangat jelas, sudah sangat kuat, ya, baik secara ilmiah maupun amaliyah. Jadi secara pemikiran meyakini kemudian diamalkan, ya.
Kemudian yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' para sahabat atau para salafus soleh. Apa itu salafus soleh? Ya, salaf itu orang terdahulu yang bisa bertemu dengan Rasul, ya, bertemu dengan sahabat, ya, orang-orang soleh yang salaf, yang dulu, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang tidak pernah bertemu dengan Rasul, tidak pernah bertemu dengan sahabat, bahkan tabiin, tabiin pun kita tidak bertemu, maka kita tidak termasuk, ya, ijma'-nya tidak diakui, tetapi yang diakui adalah ijma' atau kesepakatan para salafus soleh. Baik, ini secara arti secara luas, ya. Jadi kalau yang secara ringkas tadi, akidah Islamnya yaitu keimanan yang teguh dan pasti kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid, taat dan melaksanakan kewajibannya. Kemudian beriman kepada tadi, ya, 6, kemudian bisa ditambahi dengan yang lain. Beriman dengan gaib dan seterusnya. Baik, itu ummahat, kita sudah ternyata kita semua adalah mengimani ini semua. Kemudian mungkin yang kedua, apa pengertian ahlu al-sunnah? Ahlu al-sunnah. Ada yang mau menjawab? Silahkan. Ya, pengertiannya yaitu orang yang mengikuti dan berpegang teguh kepada sunnah. Itu ahlu sunnah, ahlu al-sunnah. Mengikuti, tidak hanya mengikuti saja, tetapi juga berpegang teguh. Kita bayangkan kalau kita pada sebuah rombongan, di depan ada pemandu, kita mengikuti. Tetapi kalau hanya mengikuti, kadang-kadang kita berhenti dulu. Terlihat pemandunya masih jalan, kita sebentar, ini ada di pinggir jalan kok banyak stroberi liar, ya, misalkan kita asik gitu. Kemudian jauh-jauh baru kita jalan lagi. Ya, itu mengikuti. Tetapi kalau berpegang teguh, artinya kita terus-menerus, ya, Pak, pada sunnah itu. Jadi tidak ada berhenti, tidak ada belok, tidak berpegang teguh. Nah, ini yang dimaksud ahlu as-sunnah. Mengikuti dan berpegang teguh dengan as-sunnah. Di sana sunnah ini baik berupa ucapan, pemikiran, dan perbuatan. Jadi sunnah itu berupa ucapan, pemikiran, dan perbuatan yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nah, ini jadi ahlu sunnah itu bagaimana melihat apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Mengapa kok para sahabat? Karena para sahabat itu yang sangat dekat kepada Rasulullah SAW dan mereka juga berusaha keras melakukan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dicontoh. Jadi itulah pengertian ahlu as-sunnah. Jadi kalau apakah seseorang itu disebut ahlu sunnah atau bukan? Itu terlihat dari apa, Mahat? Oh, ini ahlu sunnah. Kita bukan mau menilai, tapi mau tahu kriterianya. Dengan yang bukan ahlu sunnah. Ya. Kalau seseorang itu ahlu sunnah, artinya dia dalam menjalankan kehidupannya selalu berpedoman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apa yang dia lakukan itu
mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau yang lebih komplit lagi, ucapan dan pemikirannya juga. Nah, bagaimana? Tentunya ini proses, ya. Kita proses karena kita sebagai umatnya selalu berproses terus menjalankan sunnah. Contohnya bagaimana cara kita mulai dari bangun tidur sampai tidur itu berusaha sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cara bangun tidur. Ya, saat melek itu yang pertama kali adalah ya batin kita mengakui ya kenikmatan masih diberi hidup. Masih melek begitu. Kemudian diikuti dengan doa. Kemudian tidak langsung berdiri berjalan. Ya, miring kanan zikir, miring kiri zikir, duduk ya ada doanya lagi baru berjalan. Kemudian bagaimana masuk kamar mandi. Kita semua ahlu sunnah ini mengikuti sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba Rasul ya masuk dengan kaki kiri. Ya, berdoa dulu masuk dengan kaki kiri. Sampai di kamar mandi tidak boros air, tidak berlama-lama. Keluar ya kaki kanan dulu. Kemudian berdoa lagi. Masya Allah, itu semua adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan. Dan apabila itu dijalankan oleh umatnya, insya Allah ya pahala itu terus mengalir dalam setiap langkahnya. Dan insya Allah dengan itu ada bukti-bukti yang nanti akan diakui sebagai umatnya. Mengapa? Karena menjalankan sunnahnya. Masya Allah. Jadi hidupnya umatnya Rasulullah yang ahlu sunnah itu indah sekali. Karena setiap langkah di sana ada doanya, ada tata caranya. Bercermin ada doanya, pakai baju ada doanya, ya, dan seterusnya. Memakai sandal ada tata caranya. Pertama diketokkan dulu, apa-apa yang di dalam akan keluar. Betul, ada yang dalamnya ada kodok kecil, kalau sepatu itu di luar. Ya. Yang ditakutkan adalah adanya binatang berbisa, diketokkan dulu. Kemudian berdoa, pakai kanan dulu. Kalau melepas kiri dulu. Terlihat ya ahlu sunnah itu semuanya Masya Allah. Baik Umahat. Kemudian tadi adalah pengertian ahlu sunnah. Ya. Mengikuti dan berpegang teguh pada sunnah. Baik ucapan, pikiran maupun perbuatannya. Yang dicontoh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian bagaimana pengertian al-jamaah. Kan ahlu sunnah al-jamaah. Pengertian al-jamaah itu sekelompok orang yang berpegang teguh pada tali Allah. Ya, tali Allah itu apa? Agama. Mereka tidak berselisih dan berpecah belah. Jadi Masya Allah yang al-jamaah itu sekelompok orang yang tentunya di sini berpegang teguh pada tali Allah. Mereka tidak berselisih dan berpecah belah. Jadi kalau jamaah Islamiyah itu betapa kita bayangkan adalah satu bangunan yang sangat kuat. Ditunjukkan dalam soft sholat. Masya Allah ini ya jamaah sholat. Kita melihat bagaimana ya, kalau kita saat Idul Adha atau Idul Fitri di sebuah tanah lapang yang sangat luas, ya, puluhan ribu manusia ada di situ, hilir mudik dan seterusnya, tiba-tiba ada terdengar ya, seruan, ya. Maka langsung saja membuat soft-soft, rapat, tidak hanya rapat, lurus,
Jadi ini menunjukkan bahwa itulah jamaah. Ya. Kategori lurus adalah lengan bertemu lengan. Rapat lurus. Kemudian apabila imamnya batal, langsung belakangnya maju menggantikan. Yang batal lengser tanpa disuruh. Ya. Maka belakangnya yang menggantikan siap langsung maju. Tertata rapi. Ya, itu jamaah. Nah, makanya inilah di dalam jamaah ummahat yang paling dipentingkan adalah persatuan jamaah. Maka di sana ada toleransi, ya, ada saling memahami, kenapa? Yang sangat diutamakan di sini adalah persatuan jamaah. Jangan sampai ada yang berselisih, apalagi gara-gara yang remeh-temeh. Jangan sampai beda organisasi, beda apa sudah menjadi friksi, menjadi perpecahan kecil-kecil. Jangan sampai. Karena wajib hukumnya itu kesatuan jamaah yang kokoh. Jangan sampai berselisih, apalagi berpecah belah. Ya, karena yang suka adalah nanti musuh-musuh Islam apabila dalam jamaah itu sudah bisa dipecah belah. Jadi ummahat, nah itulah pengertian jamaah. Ya, berpegang teguh pada agama, tidak berselisih, tidak berpecah belah, tapi kokoh, kuat persatuannya, ya, jamaah. Baik. Kemudian mungkin kita ulang lagi sedikit apa dalil syar'i ya yang dipakai oleh aswaja ahli sunnah wal jamaah. Dalil syar'i. Dalil itu adalah hal-hal yang dipakai sebagai landasan ya bertindak, sebagai landasan ya rujukan dan seterusnya. Itu ada landasannya, ada dalilnya. Ya, dalil syar'i yang dipakai azwaja adalah Al-Quran, as-sunnah yang sahih maupun ijma' para sahabat. Ada yang bilang ijma' salafus soleh. Ya, salahnya tadi sudah kita singgung ya. Orang soleh yang salaf, yang terdahulu. Ada yang menyebutkan ijma' para sahabat. Ya, kesepakatan para sahabat. Jadi 3 itu yang sebagai dalil syar'i yang dipakai. Baik, ummahat. Kemudian kemarin kita sudah menyinggung apa saja sebab-sebab manusia butuh akidah yang benar. Ya. Ternyata akidah yang benar tadi, akidah itu keimanan yang teguh dan kuat tadi, sangat dibutuhkan. Mengapa? Ya, kita sudah membahas 3 hal. Penyebabnya yang pertama adalah tuntutan akal. Ya, untuk mengetahui hakikat sebenarnya ya apa yang di alam semesta ini. Karena akal itu pasti akan terus menuntut bertanya tentang hal-hal yang ada di alam semesta ini. Dan yang bisa menjawab adalah hanya akidah yang benar. Kenapa? Untuk hal-hal yang gaib itu tidak bisa disentuh oleh akal. Ya. Akal hanya bisa menyentuh wilayah rasional saja, yang terlihat, yang teraba, tetapi untuk hal gaib maka perlu iman yang bisa sampai di sana atau yang bisa menerima itu adalah iman. Ya, bagaimana orang nanti di alam kubur seperti apa? Akal tidak bisa menjangkaunya. Alam kubur itu kayak apa dan seterusnya. Alam barzah beda dengan alam dunia. Apalagi alam akhirat. Ya, maka kalau tidak ada iman, ya
dia tidak bisa meyakininya. Maka di sini tuntutan akal inilah umahat yang menyebabkan akidah ini sangat diperlukan, ya. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang seorang pertama adalah pasti mencari Tuhannya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencari, ya, Tuhannya yang mana. Melihat bintang, oh itu bersinar terang, bagus, oh ini Tuhanku. Setelah pagi kok hilang, oh itu bukan Tuhanku. Tuhanku tidak bisa lenyap, ini lenyap. Mencari lagi, ya, melihat matahari pagi yang begitu bersinar, begitu memberikan kehangatan, manfaat banyak. Oh ini Tuhanku. Tapi setelah maghrib tenggelam, oh bukan Tuhanku, karena Tuhanku nggak mungkin tenggelam. Nah, dengan akal, ya terus akhirnya dia menyerahkan diri, memohon bimbingan. Kalau tidak ada ini pasti tidak bisa menemukan, ya tentunya mendapat wahyu dan seterusnya. Jadi inilah umahat tuntutan-tuntutan akal, maka hanya bisa terjawab dengan akidah yang benar, keimanan yang kokoh yang benar tadi. Itu yang pertama. Kemudian kemarin yang kedua kita membahas mengenai karena kebutuhan fitrah manusia, maka perlu akidah yang benar. Manusia akan terus mengalami kelaparan rohani, kegersangan jiwa, merasa kosong, ya, tanpa iman kepada Allah. Mungkin ada yang memberikan gambaran bagaimana kok jiwa itu gersang apabila tidak beriman kepada Allah. Ya. Contoh yang gampang, seseorang bangun tidur, ya, seorang ayah, kemudian sudah pagi-pagi bekerja, membanting, ya, tidak hanya tulang, ya, daging juga dibanting, membanting daging dan tulang, sampai sore, hampir maghrib. Kemudian ternyata pulang ke rumah hanya membawa lembaran hijau. Yang didapat itu padahal kerjanya sudah keringatnya kotos-kotos. Bajunya basah keringat. Hanya membawa selembar 20.000. Kalau tanpa iman, dia melihat banyak orang hanya duduk-duduk sehari, ya, jutaan dia raup. Kalau tanpa iman, tentunya ini betapa beratnya dia. Betapa berat. Kemudian nanti sudah begitu dia bekerja keras, hasilnya segitu, orang lain dengan enak saja di tempat AC, ya, tiap hari mendapat itu. Nah, tetapi dengan iman, maka dia akan tentram hatinya. Bahwa dia sudah menjalankan upaya maksimal. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya karena Allah untuk mencukupi istri dan anak kebutuhannya, bahkan untuk dirinya juga. Itu dan dia meyakini bahwa keringat yang keluar itu juga ada nilainya nanti. Akan membatasi, ya, antara diri dan jilatan api nerakanya itu 3 cairan, ya, sudah kita bahas, ya. Darah, keringat, kemudian air mata. Masing-masing sudah tahu, ya. Keringatnya seseorang bekerja keras di jalan Allah untuk mencari itu. Kemudian darahnya syuhada, ya, berperang di jalan Allah. Kemudian air mata seseorang di malam hari saat mengakui, ya, kebesaran Robnya, saat mengakui banyak dosanya. Air mata, darah, dan itu akan menghalangi dia dari jalan. Nah, seseorang yang punya iman tadi, oh iya, maka dia tenang, meskipun yang dia terima sedikit dalam pandangan orang, ya, tetapi dia tahu di situ. Dan pahala di sisi Allah itu juga akan ditetapkan. Nah, ini dengan akidah yang benar, maka menghadapi kehidupan itu akan menjadi
timbul kesabaran. Ya, timbul kesabaran, kemudian di sana juga daya tahan seseorang atau nilai spiritualnya juga menguat. Nah, kemarin ada yang bercerita, ada seseorang, ini betul terjadi, sakit terus-menerus, ya, sakitnya itu ya cukup kronis, akhirnya dia operasi terus, ya, operasi sudah operasi lagi, terus sampai divonis hidupnya tinggal 2 bulan. Ya, dia sangat letih, ya, mencari dokter terbaik, mencari rumah sakit terbaik, akhirnya dia ketemu dengan seseorang, sahabatnya, kemudian dia cerita keadaannya seperti sudah waktu yang 2 bulan ini, ya, gunakanlah untuk, ya, beribadah, untuk bersedekah, untuk sudah serahkanlah semua pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang tersisa ini, ya, berbuat baiklah. Ya, berpuasa sunnah, kemudian dan apa saran temannya tadi dia lakukan. Ya, dia sudah nggak memikirkan penyakitnya lagi, dia banyak puasa, banyak sedekah, banyak ya menolong, ya, apa yang bisa dia lakukan, ya, atau bentuk pelayanan kepada orang lain, dan terus dia lakukan, dia nikmati. Tidak berapa lama, ya, dengan izin Allah penyakitnya semakin membaik, 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 dan pada kurun waktu tertentu akhirnya dinyatakan sembuh. Nah, di sini umahat, ya, seseorang sudah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketergantungan hanya kepada Allah, menyerahkan semua. Ya, tawakal, ya, menyerahkan. Ini ternyata juga meningkatkan imunnya dan seterusnya, dengan izin Allah sembuh. Nah, ini yang sebagai contoh ini tadi umahat, bahwa kebutuhan fitrah kepada manusia, kebutuhan fitrah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu akhirnya menimbulkan ketenangan, kemudian kepasrahan, dan Allah yang bertindak, Allah yang menentukan nanti. Baik, kemudian yang ketiga kemarin, kenapa memerlukan akidah yang benar? Yang ini adalah kebutuhan manusia terhadap kesehatan jiwa dan kekuatan spiritual. Kemarinnya yang terakhir, yang ketiga. Kebutuhan manusia terhadap kesehatan jiwa dan kekuatan spiritual. Iman kepada Allah Ta'ala, keadilan dan rahmatnya, balasan di negeri abadi, ya, di akhirat nanti, ya. Seseorang mengimani ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, akan menganugerahkan kesehatan jiwa dan kekuatan spiritual kepada manusia. Serta membangkitkan kesabaran dan harapan di dalam dirinya. Ya, mungkin sebagai contoh ini bagaimana kemarin ada juga kajian umahat yang membahas bagaimana kalau seseorang itu sudah di puncak kesulitan, ya. Karena suatu saat orang itu ada ujian atau cobaan yang rasanya itu sudah betul-betul di puncak, sudah betul-betul gelap, ya, gelap. Tidak tahu apa yang harus dijalankan, rasanya berat sekali. Nah, itu ternyata dengan akidah yang benar tadi, itu ada 3 langkah, ya. Ini sebagai contoh bagaimana akan menimbulkan
harapan, membangkitkan harapan, kemudian kekuatan spiritual. Itu orang yang sudah di puncak kesulitan, itu adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, ya, keyakinannya itu adalah dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui keadaan dirinya. Allah Maha tahu kok keadaan saya ini. Mungkin ini solusi belum datang, ya. Tapi ini kalau sudah dia juga meyakini apabila seseorang itu sudah dimentok, ya, di puncak-puncak kesulitan, insya Allah sebentar lagi pertolongan akan datang. Ya, itu akan menimbulkan harapan. Ya, sebagai contoh, bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sudah betul-betul pada terdesak, sangat terdesak. Di belakang Fir'aun dan bala tentaranya yang banyak sekali itu sudah sangat dekat. Depannya laut. Maka sampai ada yang mengatakan, wah kita istilahnya kita terjebak ini. Depannya laut, belakangnya musuh yang mengejar. Ya. Bagaimana? Kita pasti nanti tertangkap atau tapi tenang saja, dia Nabi Musa alaihissalam akidahnya sangat kuat, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kuat, ya. Kita tidak akan terkejar, ya. Ya Allah bersama kita. Maka ada perintah wahyu itu, pukulkanlah laut merah itu. Ya, itu sebagai contoh. Maka saya lanjutkan yang tadi, contoh yang pertama tadi, bahwa orang yang sudah di puncak itu, ya, gitu, keyakinannya kepada Allah semakin dikuatkan. Allah Maha mengetahui dan dia satu harus husnudzon kepada Allah. Itu yang penting, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang sudah rasanya mentok itu justru menyalahkan, ya, naudzubillah, menyalahkan Allah dengan kalimat-kalimatnya, mana ini pertolongan, dan tidak adil, kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa dia menyalahkan. Padahal ini solusinya adalah satu, harus tetap husnudzon. Karena Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang hamba sangkakan, ya, kepadanya. Kalau hambanya berprasangka baik, maka Allah akan melakukan yang baik. Dan apabila prasangka buruk, maka juga sesuai prasangka baik. Yang kedua, setelah husnudzon, yaitu tawakal, ya, atau takwa, ya, takwa. Takwa itu dia selalu berusaha jangan berbuat maksiat. Ya, takwa itu menghalangi antara dirinya dengan api neraka, itu takwa. Ya, takwa ini yaitu tidak berbuat maksiat. Meskipun dalam kondisi yang gelap, kondisi yang rasanya sudah sulit, dia tidak berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar, ya. Jadi terus istighfar, tidak berhenti. Karena di dalam istighfar, Umahat tahu, ya, fadilahnya, akan diberi jalan keluar, akan diturunkan hujan, akan diperbanyak anak keturunan, nanti dalam orang yang istighfar. Ya, sebagai contoh ada seorang ibu Mahat, entah karena sesuatu suaminya pergi, ya, pergi tanpa pamit dari rumah. Maka apa yang dilakukan ibu itu terus tiap hari mendawamkan istighfar sampai suatu saat suaminya datang lagi, pulang lagi ke rumah. Ya, jadi ini juga dipraktekkan dan ternyata juga pulang, ya, dengan izin Allah. Ya, jadi itu tadi. Kembali ke materi tadi, membangkitkan kesabaran dan harapan, itu orang yang sehat jiwanya dan kekuatan spiritualnya ini karena akidah yang benar tadi. Kemudian yang keempat, kebutuhan masyarakat terhadap motivasi dan aturan moral. Masih 5 menit.
Yang keempat, kebutuhan masyarakat terhadap motivasi dan aturan sosial. Masyarakat memerlukan motivasi untuk berbuat baik dan melaksanakan kewajiban, meskipun tidak ada orang atau sistem yang mengontrolnya atau memberikan hadiah atau reward untuknya. Jadi ternyata umahat di dalam masyarakat itu juga memerlukan norma-norma yang dia patuhi, dapat dia patuhi sehingga dia bisa berbuat baik meskipun tidak ada yang ngontrol. Ya, coba kalau hanya sebagai contoh ya, di jalan yang mengontrol polisi. Ya, nanti kalau dilihat toleh-toleh, polisinya nggak kelihatan ini, ya. Lampu sudah kuning, ya, bukan berhenti, pelan-pelan tapi malah digas. Ya, karena tidak terlihat polisinya. Ternyata sembunyi di balik pohon, ya, sudah disemprit. Nah, itu contoh bahwa yang mengontrol itu manusia itu masih bisa diterjang, ya. Kemudian apalagi saya barusan menyeberang di depan kantor pos itu kan sudah ada zebra cross. Saya sudah lewat situ, tapi dari sono juga masih kenceng-kenceng. Jadi rasanya aturan zebra cross itu enggak ada maknanya saya lihat. Padahal kita tahu kalau ada orang menyeberang, tentunya yang pelan, karena itu memang khusus untuk penyeberang jalan. Tapi juga tidak. Jadi itulah sebagai contoh banyak yang kalau tidak ada moral dalam diri seseorang, itu bisa semuanya tidak berlaku, ya, aturan buatan manusia. Maka tidak ada motivasi dan aturan moral yang bisa berfungsi seperti akidah yang benar tadi. Ya, kalau akidah yang benar, ya, contoh tidak ada yang mengontrol saat bekerja di kantor, ya, atasannya baru dinas dan seterusnya. Tetapi karena dia yakin bahwa Allah Maha melihatnya, bahwa dia bekerja itu tidak semata-mata, ya, mencari reward, ya, atau ini, tetapi di sana juga untuk ibadah. Ya, bekerja itu juga niatnya untuk ibadah, maka akan dapat dunia dan akhirat. Betapa tiap hari dijalankan, ya, niatnya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya kepada Allah, maka sebaik-baiknya untuk Allah, bukan untuk yang mengawasinya. Jadi Masya Allah, seseorang yang dengan akidah benar, bekerja di tempat yang benar, itu Masya Allah, itu ladang, ya, ladang pahala akhiratnya juga luar biasa. Maka niat sejak mau berangkat itu memang terus memperbaharui niat sehingga nanti dari jam 7 sampai jam berapa? 3 atau jam 4 itu bernilai pahala. Terus Masya Allah, keringat yang keluar itu juga insya Allah nanti akan membentengi dia dari jilatan api neraka. Ya, itu berdasarkan dia memiliki akidah yang benar, niat yang benar. Ya. Maka di sini masyarakat itu akan tertata rapi, akan baik semuanya apabila memang akidahnya benar. Tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada ini, dia sudah bisa menata dirinya sesuai apa yang dia yakini dan diajarkan kepadanya. Ya, baik. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini ya, kebutuhan masyarakat untuk bekerja sama dan saling merekat. Kebutuhan masyarakat untuk bekerja sama dan saling merekat. Akidah Islamiyah yang benar
jauh dari sikap ya ekstrim kanan atau kiri, punya peran besar dalam memperkuat hubungan antar manusia. Karena mereka semua berasal dari nenek moyang yang sama, Adam dan Hawa. Di sini ada dalilnya, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Ya, Allah berfirman seperti itu, Mahat. Jadi tujuannya kita ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ini adalah saling mengenal. Mengenal itu ta'aruf, kemudian sudah ta'aruf tentunya tafahum, kemudian ta'awun, takaful, yaitu rentetan hubungan antar manusia. Ya, baik. Jadi umahat akidah yang benar itu juga diperlukan atau sebagai kebutuhan masyarakat untuk dapat bekerja sama. Kalau tadi saling ya mengikat, tidak hanya mengikat bergandeng tangan, juga mengikatkan hati ya, dari menjadi masyarakat yang madani, yang kokoh. Baik, inilah yang kita pelajari hari ini sampai kebutuhan manusia pada akidah yang benar ya 1 sampai 5. Silakan apabila ada yang mau menambahkan atau menanyakan. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu silahkan kalau ada yang dipertanyakan, yang belum paham, silahkan. Maaf Bu Ulis, mau bertanya, yang tadi yang disepakati sebagai dalil tadi adalah Al-Quran ya, kemudian hadis yang sahih dan ijma. Bagaimana kalau istihad itu gimana Bu Ulis? Bisa apa enggak ya dimasukkan? Ijtihad para ulama atau ijtihad sendiri? Istihad para ulama. Ya. Nah, mungkin itu yang dimaksud juga sama dengan ijma ya. Ijma itu kan kesepakatan itu berawal dari ijtihad ya. Berawal dari pemikiran kemudian nanti digabung maka menjadi kesepakatan. Kemudian kesepakatan ini tentunya namanya salafus soleh. Mereka tentunya kesepakatan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Jadi ini bisa sebagai dalil. Ya. Jadi yang tadi Bu ini ijtihad itu pemikiran ya, pemikiran orang per orang para ulama tadi, kemudian digabung menjadi ijma. Mungkin itu jawabannya Bu Jamil. Maaf Bu Ulis, misalnya ya Bu Ulis, kemarin kita kan membahas tentang musik ya. Nah, itu kan kita lebih cenderung kalau memang musik itu kan haram ya Bu Ulis. Kemarin pernah kita bahas. Nah, kemudian misalnya terkait dengan PKS sendiri, misalnya kan masih menggunakan musik ya Bu Ulis seperti mars, misalnya himne, itu bagaimana ya Bu Ulis kita menyikapinya? Ya, baik. Memang mengenai musik itu masih ada perbedaan pendapat ya. Kalau memang itu dipakai untuk kebaikan dan isinya itu tidak vulgar, maksudnya menonjolkan erotisme, menonjolkan ini masih ada yang membolehkan. Jadi misalnya kan mars itu penyemangat ya, mars itu kan reng 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 semangat ya. Kemudian ada lagi musik yang betul-betul hanya hingar-bingar dan disertai ya aurat yang terbuka dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ada perbedaan pendapat untuk yang masih nilainya itu ada nilai untuk
tujuannya untuk menyemangati, untuk ini masih diperbolehkan. Kemudian kalau yang jelas untuk seorang yang melakukan itu sampai lupa diri, sampai kita tahu ya zaman sekarang misalnya ada tontonan musik laki perempuan sudah berbaur dan sudah disertai itu jelas itu dilarang. Jadi memang masih ada perbedaan pendapat. Jadi musik itu kan sebagai alat ya, alat. Nah, jadi yang betul-betul haram itu yang betul-betul membuat ya negatif lah, negatif. Itu betul-betul haram. Kemudian kalau yang dia hanya sebagai penyemangat saja itu ada yang masih membolehkan. Mungkin itu Bu jawabannya. Terima kasih Bu Lis jawabannya. Jadi ada lagi seperti mengenai alat ya. Ada yang di dalam satu rumah itu dulu, sekarang sudah nggak begitu laku ya TV ya. Ada yang mengharamkan tapi untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya ada. Arti mengharamkan itu melarang anak-anaknya menonton, dia ganti tontonan yang mungkin ada nilai pendidikannya dan seterusnya. Dia sendiri yang melarang itu ada. Nah sebenarnya itu kan alat ya, tetapi apabila seseorang itu ya bisa menggunakan TV pas saat-saat yang misalnya berita, pas saat-saat yang penting-penting, itu ada juga yang orang tetap ya ada TV di rumah tetapi selektif ya itu alat ya. Baik, mungkin ada yang menambahkan, boleh pertanyaan Bu Jamilah tadi. Gimana Ibu-Ibu, sudah cukup? 5:30. Baik, baik kalau sudah dianggap cukup, saya kembalikan kepada MC. Semoga apa yang kita pelajari tadi mengokohkan akidah kita dan kita menjadi umat Muhammad yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lis yang sudah menyampaikan panjang lebar tentang ahli sunnah, tentang istimewa Al-Quran. Mudah-mudahan kita sebagai ahli sunnah juga ya mengikuti Rasul Nabi Muhammad SAW. Bagaimana saya tawarkan ini sudah 5:30, mau dilanjut Bu Ning Kultum atau ditutup? Gimana Ibu-Ibu? Bu Jamilah? Depan ya, kalau ini nggak cukup waktunya Bu. Kelihatan. Nggih. Nah, maaf ya Bu Ning TK, mungkin minggu depan kita lanjutkan kultumnya. Ya Bu Yati, karena udah 5:30. Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya yaitu doa ya. Doa bersama saya pimpin. Kita mengawali doa ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' wa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasa'u bighairi hisab.
Allahumma inna hadha idbaru laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wathikillahumma rabbi tadaha wa atimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yahku washrah suduraha bi khairil iman wa jamilin tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baiklah ibu-ibu, untuk selanjutnya yaitu kita akhiri dengan pertemuan ini dengan membaca doa istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira, Bu Lis, Bu Yati, dan teman-teman semua. Insya Allah semoga pekan depan kembali kita dipertemukan dalam kondisi sehat ya Ibu-Ibu. Amin. Sampai pekan depan semuanya kondisi lebih baik. Assalamualaikum.